bulan itu terjadi 364 hari dan 1000 hari itu bearish. Nah, kalau dihitung dari rumus itu, top bulan kali ini ada di Oktober 2025. Tapi kalau kamu punya long term view, saya sih yakin ya, Bitcoin akan ke 1 juta dolar di tahun 2030-an. 300 juta di 0, itu, loh kok tiba-tiba 3 hari nggak dilihat, loh, wih, kok jadi 2 miliar ini, uang kaget ini ya. Idodax Podcast hari ini sudah kedatangan Steven Anderson. Halo Kak Faye, apa kabar? Apa kabar? Baik, luar biasa. Kok Steven dari Surabaya langsung landing ke sini? Iya, demi ketemu Kak Faye. Aduh, dan tim Idodax. Dan tim Idodax, oke. Kok dari kemarin udah banyak banget nih yang nanyain minta Kok Steven terus Oh gitu. iya. Karena kan sebagai Gen Z yang juga trader ya Kok ya. Benar-benar, iya, thank you for inviting ya Kak Faye. Iya, thank you, kita juga seneng banget Kok Steven udah mau kesini. Kok, ini kan berarti kan banyak yang bertanya-tanya ya, apalagi awam gitu ya. Mungkin kita bisa masuk ke Bitcoin nih Kok. Ya kan, Bitcoin kalau misalkan kita ngomongin kripto, udah pasti kita ngomongin Bitcoin. Iya, mamanya gitu. Mamanya, mother of crypto ya. Kalau kita ngomongin Bitcoin, ini kan banyak ya, udah fundamentalnya udah banyak juga, di media-media udah di build up juga, tapi banyak juga orang awam yang belum ngerti sebenarnya tuh Bitcoin itu tuh kayak gimana, karena kan market maker ya, jadi kan kayak dibuat sama seseorang yang namanya Satoshi Nakamoto. Bener. Nah, menurut Kok Steven sendiri, buat orang-orang yang masih skeptis tentang Bitcoin tuh gimana sih Kok? Bitcoin ini sebenarnya dibuat oleh Satoshi Nakamoto ya, waktu itu di tahun 2009 ya, waktu itu white paper Bitcoin diterbitkan. Sebenarnya ini sebagai perlawanan ke traditional finance atau TradFi, karena pada saat itu di tahun 2008 seperti yang kita tahu ada global financial crisis yang disebabkan oleh subprime mortgage. Jadi ini bisa dibilang sebagai bentuk perlawanan ke TradFi. Dan Bitcoin ini uniknya saya bisa bilang dia ini seperti gold 2.0 ya, karena supply-nya terbatas dan langka gitu. Dan yang paling penting dia ini unik gitu, jadi dia nggak bisa ditambang lagi setelah 21 juta gitu. Apakah bener Kok nggak bisa ditambang lagi setelah 21 juta? Bener, kan nggak bisa dirubah-rubah itu, udah fix. Dan ada juga nih Kok, ada juga nih Karen yang bilang kalau misalkan si Satoshi Nakamoto ini tuh katanya pas bikin Bitcoin tuh bagi-bagi uang ke orang-orang lain gitu ya, sampai si price-nya itu nggak bisa ditemukan lagi. Itu gimana tuh Kok? Kalau saya bilang Satoshi ini unik ya, dia ini orang baik atau mungkin berhati mulia kali ya. Jadi dia ini bikin Bitcoin bukan untuk memperkaya diri sendiri. Beda dengan founder-founder altcoin yang lain. Altcoin yang lain kan mereka bikin koin atau bikin altcoin kan untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi mereka pegang supply paling banyak. Tapi Satoshi ini beda, mereka sebar sampai seed phrase-nya bahkan lupa. Jadi kayak dimusnahkan gitu, kayak dibuang-buang gitu. Nah, itu supaya jadi bisa dibilang ya Bitcoin paling bagus. Tapi tetap di your juga ya, Iya, Kok ya? tetap do your own research. Itu kan tadi kita bahas highlights-nya gitu ya. Kalau misalkan kita masuk ke Karen yang ada sekarang ini nih, di bulan Agustus tuh kemarin sempat ada demo ya, penyampaian aspirasi dari masyarakat gitu ya Kok. Dan itu sempat mengguncang makroekonomi juga, kayak saham, IHSG dan lain-lain itu juga sempat turun gitu ya. Kemarin juga rupiah juga sempat turun juga, sekitar 1%-an gitu. Nah, dari Kok Steven sendiri tuh sebenarnya kondisi yang kayak gini tuh oke nggak sih? Apakah orang-orang jadi lari ke kripto karena saham turun terus rupiah juga turun, atau gimana Kok? Menurut saya sebenarnya kalau dari kondisi Indonesia itu nggak akan berpengaruh ke pasar kripto begitu signifikan. Global ya? Karena Indonesia kan cuma sebagian kecil, kecuali kalau kita hidup di US. Nah, kalau di US memang sangat berpengaruh ke market kripto, karena US kan negara superpower. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita yang di IHSG, sebenarnya mereka agak stres juga ya, apalagi yang nggak ngerti nih saham mana yang dibeli. Mungkin belinya cuma blue chip gitu kan. Mereka pasti ya pusing juga kan. Dulu IHSG tahun lalu kalau nggak salah masih stabil-stabil aja. Tapi di tahun ini banyak banget diterpa badai gitu. Kemarin contohnya waktu Danantara launching, IHSG-nya turun. Terus reshuffle juga Kok kemarin. Iya kan? Terus IHSG itu kemarin demo turun lagi, terus IHSG itu kemarin reshuffle turun lagi. Aduh, pusing itu. Jadi bisa-bisa saham rasa kripto itu, Faye. Wow. Malah mending di kripto kan. Karena volatilnya bener-bener. Volatilnya bener-bener, IHSG lagi volatil banget loh. Bahkan big bank yang besar kayak BCA, BRI pun tidak seaman itu. Dulu padahal digadang-gadang aman gitu kan. Sekarang lebih aman Bitcoin itu, Faye. Oh, kenapa tuh Kok? Karena kalau kita lihat ya, Bitcoin ini sekarang kan udah diadopsi oleh ETF, institusi, dan yang lainnya juga. Bahkan negara. Sekarang ini udah gamenya negara gitu. Dan kalau aku bilang ya, Bitcoin ini bisa dibilang exit plan kita gitu. Kenapa? Kalau misalnya amit-amit nih negara ada apa-apa gitu kan,
kan Bitcoin bisa menjadi penyelamat kita. Jadi bisa dibilang kalau kita pegang Bitcoin, kita mau pergi ke Singapura sekarang, ya udah bawa HP doang atau bawa ledger atau bawa cold wallet, hot wallet, bawa aja, udah aman gitu kan. Bisa langsung ditukar di Singapura jadi Singapore dollar. Sedangkan kalau kita bawa emas misalnya, nah emas kan susah, masa ke fisik, ya? Iya fisik, masa di pesawat bawa kilo-kilo, mana boleh kan, nggak boleh. Nah terus selain itu kalau saham, kalau saham kan dipengaruhi oleh ke Indonesia ini. Nah, kalau Indonesia lagi buruk ya otomatis pasar saham menurun. Makanya aku bilang Bitcoin ini exit plan kita, yang mana di zaman dulu mungkin kita nggak bisa punya aset dengan skala global. Sekarang kita bisa punya aset dengan skala global dengan mudah, hanya dengan jari kita. Hanya dengan jari kita, dan kita jadi nggak perlu ribet kayak bawa-bawa fisik gitu ya, kok. Benar. Oke kok. Nah ini kan tadi kan kita bahas soal si demo ini ya, kok. Tapi kalau misalkan menurut Coach Steven sendiri kan tadi Coach Steven bilang itu sebagai exit plan. Ya kan, buat orang-orang gitu. Tapi orang-orang awam tuh udah percaya belum sih kok kalau misalkan Bitcoin ini jadi exit plan gitu. Kalau kita mungkin udah tahu fundamentalnya gitu ya. Tapi kalau mereka kan pasti masih yang kayak melihat, oh kalau emas ada fisiknya, sedangkan Bitcoin tuh kayak transparannya gimana gitu. Coba mungkin bisa diceritain ke teman-teman kok. Kalau dibilang seperti ini, mungkin kalau zaman dulu mungkin orang masih belum seberapa percaya ya. Tapi semakin kesini saya rasa adopsi orang-orang itu makin lama makin bagus, makin percaya juga. Apalagi Bitcoin track record-nya kan sudah proven juga kan. Dari sejak dia lahir di tahun 2009 itu sampai sekarang, dia itu kan kalau orang yang beli Bitcoin tuh tidak pernah menyesal. Unik banget. Jadi kalau Bitcoin itu orangnya ya, orang yang beli Bitcoin meskipun nyangkut di atas, ditahan 4 tahun itu loh, pasti cuan lagi gitu loh. Jadi asal asal teman-teman itu nggak panic selling, cut loss gitu, itu udah pasti cuan lagi. Jadi bisa dibilang nggak ada orang yang rugi pegang Bitcoin sampai sekarang gitu loh kan. Dia membentuk all time high terus. Jadi ya seharusnya dengan seiring adopsi makin bagus, dan sekarang negara sekelas US pun mau membuat Bitcoin Strategic Reserve, ya kalau negara sekelas US aja percaya, masa kamu nggak percaya gitu loh. Betul, setuju banget kok. Itu kayak udah lebih masif ya sekarang ya kok ya. Oke, kalau kita bahas soal siklus 4 tahunan ya, yaitu halving gitu kan. Terus tadi Coach Steven juga bilang nggak ada orang yang nyesel kalau beli Bitcoin karena siklus tadi gitu ya. Nah itu kan salah satunya kita fast forward ke 2017, itu katanya Coach Steven awal mula beli Bitcoin. Mungkin boleh diceritain kok gimana, kenapa bisa langsung percaya gitu? Benar, itu sebenarnya nggak langsung percaya, ada prosesnya ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat kan banyak yang tanya, kok punya modal segitu gitu kan? Katanya mungkin dimodalin orang tuanya. Sebenarnya nggak gitu teman-teman. Tapi di tahun 2017 itu bisa dibilang saya pertama kali memulai investasi yang agak volatil, yaitu kripto itu. Sampai akhirnya saya pelajari kan, saya iseng lihat, terus ini belinya gimana gitu kan. Nah sampai suatu saat saya nemu bitcoin.co.id gitu kan, Indodax tuh kok. Indodax, iya. Waktu itu kan memang yang paling oke waktu itu ya belinya di bitcoin.co.id. Sampai sekarang sih kok. Ya, sampai sekarang. Nah, jadi waktu itu singkat cerita saya coba, top up-nya gimana sih gitu kan. Nah, saya coba waktu itu beli Bitcoin harganya masih 10 jutaan. Wow, di tahun Bitcoin 10 juta satu ya. Bitcoin. Nah, saya coba beli iseng-iseng gitu kan. Saya masuk 10 juta, 20 juta. Dapat waktu itu 2 Bitcoin di Januari 2017. Nah, setelah itu saya hold kan. Saya hold 1 bulanan. Terus saya lihat, uang saya yang 20 juta kok tiba-tiba jadi 50 juta ini. 1 bulan itu kok? 1 bulan. Iya, terus saya lihat, sulapan ini, hebat ini. Berarti ini jalan saya menuju kekayaan gitu kan. Kan nggak ngerti apa-apa ya waktu itu. Jadi bisa dibilang, tapi waktu itu saya udah punya dana darurat. Jadi saya udah punya dana darurat setahun gitu kan, untuk setahun ke depan. Jadi saya udah simpan, saya taruh di rekening saya 10 juta ini buat saya hidup gitu. Terus saya lihat, ini saatnya nih. Jadi saya all in sisanya. Jadi 300-400 juta itu saya belikan kalau nggak salah di harga 30-50 juta. Nah, pada akhirnya perjalanan di 2017 itu juga banyak. Jadi dari sana saya udah kekumpul mungkin 10 atau 20 Bitcoin. Nah, dari perjalanan itu saya juga tradingin. Dulu tradingnya kan pakai BTC, nggak ada USDT dulu. Jadi saya tradingin di altcoin, dapat BTC lagi. Setelah trading altcoin, dapat BTC lagi. Terus banyak juga perjalanannya, mulai dari nyoba ICO, nyoba apa. Jadi saya udah berkelana kemana-mana gitu. Kok, tapi kan
waktu itu tuh kayak berdasarkan kepercayaan Koko aja ya, conviction aja gitu Conviction, ya. benar. Kan conviction aja. Tapi berarti dari Ko Steven sendiri itu nggak pakai technical analysis atau yang lain gitu kok? Awalnya bisa dibilang saya nggak ngerti technical sama sekali. Berarti dari Jadi apa? saya Dari lebih news kah? ke fundamental. Oh. Sampai sekarang pun kalau ditanya apakah saya jago technical, enggak. Saya nggak ngerti tarik garis yang gimana-gimana. Saya mungkin cuma pakai yang simple aja, moving average, RSI gitu. Oh gitu. Tapi di zaman dulu saya lebih ke fundamental. Jadi saya lihat, ini fundamentalnya bagus, blockchain teknologi ini keren. Apalagi di zaman dulu, saya belajar juga kan, blockchain teknologi itu kalau dulu kita mau kirim antar wallet tuh kan udah scan-scanan. Nah, itu sebenarnya yang mendasari QRIS saat ini gitu loh. Zaman dulu kita tahun 2017, kita kan belum ada QRIS. Nah, tapi pakai di Bitcoin kan udah kirim antar walletnya udah scan-scan barcode. Nah, itu sebenarnya blockchain teknologi atau Web2 ini selalu selangkah lebih maju daripada Web2 gitu. Jadi, apa yang ada di Web2 sekarang sebetulnya pendahulunya pasti ada di Web3. Nah, dari sana saya tertarik, ini pasti masa depan nih, keren nih gitu kan. Ya? First impressionnya. Jadi kalau aku mau kirim Bitcoin ke teman aku, tinggal scan. Karena kan Bitcoin address-nya panjang tuh. Panjang. Ya, jadi biar gak ribet kan pakai scan. Kayak gitu sih. Oh, itu awal first impressionnya dari Nah, akhirnya punya conviction, terus habis itu deep dive lagi, fundamentalnya makin didalemi, sampai akhirnya nyobain ICO sana sini, jackpot sana sini juga. Bahkan kalau V tahu, saya pernah jackpot paling gede itu di ICO-nya LAN. Dulu namanya ETH LAN, sekarang namanya AAV. Nah, AAV itu dulu saya beli cuma 2 ETH. Itu kalau ditahan sampai sekarang jadi jutaan dolar, jadi $1 juta. Modalnya waktu itu cuma berapa? Mungkin cuma 20 juta, tapi kalau ditahan jadi 16 miliar. Keren kan itu dari ICO. Jadi zaman dulu ICO boom itu memang nyata sih. Tapi sekarang udah di WD kok atau gimana? udah sepak terjangnya jauh gitu. Itu kan tadi kalau AAV ya. Kalau Bitcoin kok, itu kan tadi kalau misalkan aku hitung-hitung tuh kalau sekitar tadi dari 2 Bitcoin, terus di 1 bulan ke 400-300 juta lah ya. Terus habis itu naik lagi gitu kan. Kok itu kan ada sekitar 20 Bitcoin atau 20 something bener kan kok? 20-an something. Nah, itu masih di hold sampai sekarang kah atau? Enggak, ada yang hilang, ada yang banyak lah, ada perjalanannya. Maksudnya ada yang kalah di sini, kalah di situ gitu. Di tahun 2018 itu apalagi, waduh banyak banget cobaannya. Kenapa tuh kok? Jadi di tahun 2017 di akhir tahun itu terkumpul lah sekitar kalau nggak salah ya 30 atau 40-an Bitcoin di akhir tahun 2017. Nah, itu bisa dibilang saya serasa kayak OKB ya. Masih umur 19 tahun. 40 Bitcoin berarti rupiahnya berapa tuh kok? 10 miliar. Wow. Jadi umur 19 tahun pegang uang 10 miliar kayak, saya OKB nih. Langsung pergi ke, waktu itu ingat pergi ke Hong Kong belanja barang branded waktu itu. Ya namanya orang OKB butuh pengakuan kayak gitu. Tapi sekarang udah biasa aja. Kok. Keren banget sih, itu inspiratif banget kok. Tapi kalau kita balik nih ya ke kondisi market sekarang gitu. Kan tadi kan Ko Steven bilang kalau misalnya Ko Steven itu tuh kayak lebih ke fundamental news banget gitu ya. Di kondisi market sekarang itu kan ada ATH Bitcoin di 124.000 kemarin. Nah, terus sekarang tuh lagi sideways aja gitu kok. Sedangkan ada yang bilang juga kalau misalkan Bitcoinnya sideways harusnya itu alt season. Iya dong. Kadang-kadang kan banyak yang bilang berspekulasi seperti itu, tapi belum tentu itu benar juga gitu. Nah, tapi kalau di kondisi sekarang kita bisa lihat itu kayaknya Bitcoinnya sideways aja, altcoinnya itu juga nggak ada yang terlalu kayak gimana-gimana. Paling Ethereum kan kemarin. Nah, kalau dari Ko Steven sendiri tuh ngelihat kondisi market yang kayak gini tuh sebenarnya lagi ada apa sih kok? Kalau dari Ko Steven sendiri? Kalau dari saya, sebenarnya kalau saya lihat tuh saya selalu menggunakan top down analysis. Jadi saya gunakan dari makronya dulu. Saya lihat US-nya seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa. Dan yang uniknya sekarang ini, kita ini bisa dibilang banyak orang bilang, ini adalah top dari bull run cycle kali ini. Karena mereka banyak yang bilang bull run itu terjadi 364 hari dan 1000 hari itu bearish. Nah, kalau dihitung dari rumus itu, top bull run kali ini ada di Oktober 2025, which is bulan depan ya. Ya. Bulan depan bull run? Bulan depan akhir bull run kalau kata teori itu. Tapi sebenarnya ada yang unik nih di cycle kali ini gitu kan. Karena kalau kita lihat bear cycle yang sebelumnya, banyak yang bilang itu siklus 4 tahunan. Yang mana terjadi di 2018, lalu ada juga di 2021-2022. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi secara makro, itu penyebabnya adalah karena the Fed mencabut liquidity gitu. Atau melakukan QT atau quantitative tightening. Nah, akibat liquidity dicabut karena Bitcoin ini adalah aset yang paling sensitif terhadap global M2 atau liquidity,
otomatis ya marketnya pasti bearish dong ketika liquidity dicabut. Jadi sebenarnya bukan siklus 4 tahunan. Nah, tapi ada yang unik nih di cycle kali ini. Selama ini kita lihat Bitcoin naik kan. Nah, naiknya itu tapi tidak didorong oleh QE atau quantitative easing. Jadi the Fed sama sekali belum menurunkan suku bunga. Sekarang suku bunganya masih tinggi loh. Nah, dari sini kita lihat kenaikan Bitcoin yang selama ini dari 20 ribuan sampai ke 100 ribuan ini masih tergolong wajar, masih di fair value-nya. Bahkan production cost-nya kan masih di 90-100 ribuan. So, this price itu menurut saya masih oke dan masih murah. Dan harusnya Bitcoin nggak akan turun separah yang dulu. Nah, uniknya lagi kita lihat di bulan ini, tanggal 17-an ini, kan ada FOMC nih. Kemungkinan The Fed akan cut rate gitu. Nah, anehnya ini kan katanya puncaknya bulan. Tapi kok The Fed akan cut rate atau melakukan QE? Nah, ini bisa menjadi salah satu dasar sepertinya bulan masih akan berlanjut nih. Nggak akan ada siklus 4 tahunan kayak dulu. Bisa jadi siklus kali ini bakal berbeda. The cycle will be different. Gitu. Jadi belum tentu next year dibilang bear market, belum tentu gitu. I don't think so gitu. Karena kalau kita lihat juga, karena ada ETF juga kan, lalu ada negara-negara, ini udah mulai gamenya negara lagi dan institusi. Jadi ada Bitcoin Treasury Company dan Bitcoin Strategic Reserve juga. Kalau Ko Steven sendiri masih wait and see aja atau udah masukin entry lagi ke Bitcoin atau ke altcoin yang lain atau gimana kok? Kalau di kondisi sekarang market kayak sekarang ini? Sebenarnya kemarin saya sempat bikin konten yang lumayan kontroversial. Jadi mulai 2 minggu lalu kalau nggak salah, saya waktu itu bikin konten saya borong Bitcoin 1 miliar per hari. Jadi di saat itu saya udah mulai re-entry lagi nih di market karena waktu itu kan sempat exit waktu di top. Lalu sekarang saya re-entry, saya di Bitcoin 1 M per hari kayak gitu. Kenapa re-entry kok? Karena saya rasa setelah rate cut ini ada kemungkinan bakal naik. Tapi kita lihat dulu apakah rate cut ini hasilnya gimana. Kita masih wait and see. Nanti setelah rate cut mungkin saya TP dulu sebagian, baru nanti wait and see kita lihat gimana kondisi market ke depannya. Cuma harusnya dari sekarang sampai rate cut ada potensi kenaikan sih. Oke. Kalau dari Ko Steven sendiri nih, ini kan Ko Steven kan base-nya itu kan entrepreneur ya. Terus baru abis itu masuk ke dunia trading gitu ya. Nah itu dari Ko Steven sendiri kalau untuk diversifikasi portofolio Ko Steven sendiri itu lebih kemana sih? Apakah all in di kripto atau mungkin ada investasi yang lain? Kalau sekarang sih 80% saya di kripto, 20%-nya di bisnis. Iya, jadi kayak di setiap kali bisnis ada uang nganggur, saya selalu taruh kripto. Ada uang nganggur, saya taruh kripto. Kayak laba ditahan semua di kripto gitu. Oke. Itu alasannya apa kok kenapa bisa kayak 80% di kripto? Artinya kan persentasenya jauh lebih tinggi kripto kan? Karena kripto ini salah satu cara buat kita mendouble atau melipat gandakan uang kita. Karena saya udah belajar dari pengalaman saya sebelumnya di mana saya berhasil mengubah 300 juta jadi 10 miliar meskipun akhirnya rugi ya di tahun 2018 jadi sisa 4 miliaran waktu itu. Dan saya juga sudah membuktikan di cycle kedua di tahun 2020-an itu saya beli ETH waktu itu. 1 miliar jadi 15 miliar. Beli ETH 1 M di harga $400. Lalu saya TP di 4.500-an dolar itu uang saya jadi $1 juta. Di sana dapat $1 juta pertama usia 24. Jadi saya rasa saya lumayan expert di bidang ini, sudah paham fundamentalnya dan tahu gimana cara kerja market. Jadi ya I'm quite confident in this field gitu. Jadi ya udah I just put my money di mana aku ngerti gitu. Kayak kata Warren Buffett kan kita nggak boleh invest di sesuatu yang kita nggak ngerti daripada kita taruh di yang aku nggak ngerti nanti malah boncos semua gitu. Kok tapi aku ini correct me if I'm wrong ya kok. Tapi kan kayak aku ngeliatnya tuh kayak gambling banget nih kok ya. Karena kan kalau biasanya orang berinvestasi kripto artinya dia menguasai teknikalnya juga gitu ya. Maksudnya selain dia menguasai fundamental pasti dibarengin sama teknikalnya juga ya. Kalau dari Ko Steven sendiri gimana sih kok? Mungkin buat teman-teman yang masih awam gitu ya, untuk gimana untuk menguasai fundamental biar bisa kayak sama gitu suksesnya sama Ko Steven, gimana kok? Bisa dibilang yang paling penting itu conviction ya. Conviction tuh nggak bisa dibeli tapi dibangun. Dan dibangunnya itu dari kita belajar, terus mendalami industrinya, networking dengan banyak pelaku industri. Kan saya juga sering, selain event-event co-invest, saya juga datang ke event-event internasional. Kayak Token to CO49, Korea Blockchain Week, bahkan CEO-CEO topnya exchange itu saya sudah pernah ketemu semua. Dan dari sana makin lama conviction kita kan makin kebangun. Mungkin banyak yang bilang kayak, kamu enak udah beli Bitcoin di 10 juta kayak gitu. Tapi perjalanannya hold itu kan nggak gampang ya. Kan naik turun, naik turun, naik turun. Jadi holder itu nggak mudah. Jadi diamond hand itu
nggak mudah gitu loh. Jadi Setuju. mungkin saya punya conviction, belum tentu kamu punya conviction. Makanya you need to dig down the rabbit hole lagi biar kamu punya pemahaman yang sama seperti saya gitu loh. Dan sebenarnya kalau kamu mindsetnya itu jangka panjang, long term, ya if you play the long term game, ya you don't need to tarik-tarik garis yang serumit gimana gitu. Mungkin kamu hanya perlu tahu supportnya di mana, belinya yang bagus banyaknya di mana. Misalnya di MA200, MA50, nanti kita hajar lamsam banyak di sana. Tapi kalau kamu punya long term view, saya sih yakin ya, Bitcoin akan ke $1 juta di tahun 2030-an. But kita nggak tahu pastinya kapan, tapi it's inevitable gitu loh. Dan kalau kita lihat harga sekarang di 100 ribuan, dan view kamu adalah jangka panjang, jadi harga sekarang masih diskon 90%. Jadi kalau kamu masih ada peluang 10x your money in 10 years, why don't you take it gitu. Jadi makanya itu di sana karena saya horizon saya jangka panjang, ya I just buy gitu. Oke, wow keren banget kok. Jadi kita harus kuasain conviction kita dulu ya, biar kita punya keyakinan. Kecuali kamu trader. Karena kan saya backgroundnya kan pengusaha nih, jadi ya saya nggak ada waktu buat ngeliatin market terus gitu kan. Jadi ya udah, saya lebih ke jangka panjang aja, just buy and hold. Cari aset yang punya conviction bagus, saya buy and hold di sana. Nah, cara cari aset yang punya conviction bagus itu gimana kok? Selain Bitcoin ya? Selain Bitcoin ya. Oke, kalau altcoin. Tahun lalu sempat ada koin layer 2 yang digadang-gadang bagus gitu, katanya bisa melipat gandakan aset kalian. Tapi sebelum itu saya selalu melakukan top down analysis. Pertama kan kita lihat tadi dari makronya. Nah, setelah kita tahu makronya, saya selalu mengibaratkan altcoin ini seperti sebuah company, sebuah perusahaan. Karena altcoin kan dibuat oleh manusia, dan manusia dibaliknya berarti ada perusahaannya dong. Nah, kita lihat dong perusahaan ini profitable atau enggak, sama seperti kita menganalisa sebuah saham. Kita lihat bottom line-nya gimana, apakah itu making money, apakah itu making revenue, ataukah perusahaan itu boncos. Nah, kita kan bisa lihat dari token terminal, DeFi lama, semuanya udah transparan di sana. Kita bisa lihat, oh generate fee-nya berapa, revenue-nya berapa gitu kan. Nah, dari sana kita bisa lihat, oh ternyata koin ini revenue-nya cuma $1.000 per hari, cuma ratusan dolar per hari. Ini nggak bagus dong dengan valuasi yang segini, berarti overvalue gitu kan. Tapi sempat juga ada drama di CT tahun lalu, dia bilang ini koin bagus, tapi ada yang bilang overvalue. Nah, tapi akhirnya nyungsep dan banyak yang rugi dari koin tersebut. Nah, kalau di sekarang saya selalu lihat mana sih koin yang mempunyai top revenue. Dan kalau dari sekarang naratif yang punya top revenue cuma ada dua sih, Faye. Pertama, stablecoin, dan kedua udah pasti DEX atau Decentralized Exchange. Dan kalau kita lihat dari stablecoin itu kan pasti Tether. Tether ini adalah perusahaan paling profitable di dunia kripto saat ini. Dan Circle. Tapi kan kita nggak bisa beli ini. Nah, jadi untuk proxy dari stablecoin ini ada Ethena, ENA, atau yang baru-baru ini lagi booming ada XPL atau Plasma. Jadi untuk altcoin di stablecoin naratif saya pegang dua itu. Nah, tapi untuk yang decentralized exchange ini saya banyak di Hyperliquid gitu. Jadi karena saya lihat Hyperliquid ini mirip seperti visinya Satoshi gitu ya. Jadi saya banyak juga di Hyperliquid. Lalu baru-baru ini saya juga jackpot dari MYX itu. Yang baru-baru ini sempat booming. Kemarin itu dalam 3 hari dia naik dari 0, ke 18 gitu. Itu iseng-iseng padahal cuma taruh 300 juta di 0, itu loh kok tiba-tiba 3 hari nggak dilihat, loh wih kok jadi 2 miliar ini, uang kaget ini. Kaget ya. Makanya kaget juga kan, aku lihat, katanya aku itu dapat bisikan dari teman gitu. Makanya kalau kamu stay long enough di crypto market, kan your network is your net worth. Itu beneran loh, Fe. Jadi kan saya banyak kenalan teman-teman bule-bule internasional yang will lah ya. Nah, itu mereka bilang, ini koin bagus, MYX gitu. Terus aku bilang, apa sih itu gitu? Oh, katanya DEX ini mirip Hyperliquid gitu. Terus aku pelajari, oh ternyata DEX di jaringan BSC. Oh ya udahlah, gua masuk kecil-kecil lah 20K gitu. Masuk thread, terus ya udah tak biarin aja. 3 hari ternyata dipam, digoreng 18 kali jeret. Wih, kaget aku buka, langsung jadi 2 miliar gitu. Waduh. Sekarang masih ada kok koinnya? Oh, masih ada sekarang $18, kaget itu. Keren banget itu. Jadi ya dari 300 juta jadi 2 miliar lebih cuma dalam waktu 3 hari, teman-teman. Ya kan ya, itulah yang paling penting di dunia kripto. Your network is your net worth. Nah, kalau kalian nggak punya akses ke networknya, ya join koin kami. Oke, tapi berarti network itu berpengaruh banget ya. Kayak misalkan sebuah koin aja tuh dipom-pom sama komunitas tuh bisa jadi tinggi harganya gitu ya. Apalagi kalau misalkan network yang kayak tadi Coach Steven bilang juga gitu. Nah, itu
yang aku tanyain kok, itu mereka tuh tahu informasinya tuh dari mana sih kok? Kalau misalkan kan tadi kok bilang kan kayak yang dari luar itu yang oke lah gitu. Itu mereka dapetnya dari mana gitu kok informasinya? Nah, itu Karena mungkin kita juga dari penasaran. developer atau dari kabel-kabelnya. We never know. Tapi di dunia kripto ya, kamu kalau mau sukses di sini, kamu itu harus sering networking gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, your network is your network. Dan mungkin sekarang kita kenalan, misalnya saya kenalan sama Faye gini. Nggak usah berharap benefitnya sekarang. But siap who knows, kita bisa menuai sesuatu di masa depan. Jadi misalnya saya ke Token to Zero 49, ada yang kenalan A, B, C, D, E. Ya udah saya kenalan, tukar kontak gitu. Saya simpen kontaknya, terus kadang masih keep in touch gitu-gitu. Terus kadang ya traktir aja makan. Apalagi buat teman-teman yang mau belajar nih sama orang yang lebih senior dari teman-teman, ya udah ajakin keluar, ajakin makan, siapa tahu tukar ilmu. Saya ini kan orangnya senang belajar ya. Jadi saya dulu sempat yang tadi 2017 itu sempat kayak overconfidence. Tapi kan ada di market ini namanya Dunning-Kruger effect, di mana kita ini kalau overconfidence nanti akan dihantam sama market. Dan saya sudah merasakan pahitnya tuh di tahun 2018 saya hilang lah floating sampai 7 miliar waktu itu. Jadi dari 10 miliar sampai sisa 4 miliaran waktu itu. Karena ya itu kan overconfident, namanya orang kayak, wih aku cuan terus gitu kan. Nah ini sebenarnya nggak boleh di market, makanya dari situ saya selalu belajar. Makanya saya bilang aku ini selalu mengosongkan gelas saya. Jadi saya mau jadi lifelong learner. Jadi saya selalu belajar sama siapapun. Meskipun sama member-member saya selalu bilang, oh kita ini setara gitu. Nggak ada yang namanya saya lebih dewa dari kamu, saya mentor kamu atau apa. Kita ini setara, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama cari cuan di market. Jadi nggak ada perbedaan kasta gitu. Oke, itu berarti tadi ya mereka mungkin dari developer dan lain-lain gitu ya kok. Oke, kok ini kita sekarang mau masuk ke segmen yang selanjutnya. Itu tuh kita mau bahas tentang isu global. Tapi kita akan lanjut di part kedua ya kok. Oke, makanya teman-teman stay tune dulu karena kita akan lanjut setelah ini. Tapi sebaliknya, kalau menurut saya sih daripada pegang emas, menurut saya wealth transfer terbesar di generasi sekarang atau di Gen Z itu ada di Bitcoin. Jadi kalau ditanya, kapan bear market bottomnya? Ya kita lihat di power law itu. Sekarang power law ada di $50.000. Jadi kalaupun Bitcoin turun, nggak akan turun di bawah $50.000. Jadi kalau ditanya apakah bakal turun 80% kayak cycle yang lalu, menurut saya enggak.